program bimbingan dan konseling untuk anak usia dini merupakan bagian dari kegiatan manajerial yang bertujuan untuk menyampaikan data dan informasi kepada berbagai pihak, khususnya kepada orang tua mengenai perkembangan dan permasalahan yang telah dicapai anak. Sebelum melakukan pelaporan, langkah yang perlu dilakukan pendidik adalah membuat perencanaan dan pengorganisasian program layanan bimbingan dan konseling untuk menentukan materi dan tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan pelaporan. Manfaat dilakukannya perencanaan program secara matang. Yang pertama, adanya kejelasan arah pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, adanya kemudahan mengontrol dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan pada kegiatan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Yang terakhir, terlaksananya program kegiatan bimbingan dan konseling secara lancar, efisien, dan efektif. Pengarahan sebelum pelaporan kegiatan bimbingan dan konseling. Pengarahan adalah salah satu aspek penting dalam manajemen program layanan bimbingan dan konseling. Pentingnya pengarahan dalam program bimbingan dan konseling adalah yang pertama, untuk menciptakan suatu koordinasi dan komunikasi dengan seluruh staf bimbingan yang ada. Yang kedua, untuk mendorong staf bimbingan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang ketiga, memungkinkan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program yang telah direncanakan. Setelah pengarahan dilakukan, maka kegiatan berikutnya adalah kegiatan menentukan materi atau bahan yang akan disampaikan pada kegiatan pelaporan dengan menentukan pula siapa yang akan diberi laporan tersebut. Manfaat kegiatan pelaporan dalam kegiatan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Yang pertama, mengontrol kegiatan-kegiatan para personel bimbingan dan konseling. Yang kedua, mengontrol adanya kemungkinan hambatan-hambatan yang ditemui oleh para personel bimbingan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Yang ketiga, memungkinkan dicarinya jalan keluar terhadap hambatan-hambatan dan permasalahan-permasalahan yang ditemui. Selanjutnya, mengatasi gambaran perkembangan dan permasalahan yang dihadapi anak. Terakhir, memungkinkan terlaksananya program bimbingan dan konseling secara lancar. Ditinjau dari sisi waktu, pelaporan dapat dilakukan secara berkala ataupun insidental. Pelaporan berkala dapat dilakukan yang pertama, pelaporan harian, yaitu pelaporan yang langsung dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu, yang dilakukan sebagai evaluasi hasil belajar. Yang kedua, pelaporan mingguan. Pelaporan yang akan dilaksanakan secara penuh untuk kurun waktu 1 minggu tertentu dalam 1 bulan. Selanjutnya, pelaporan bulanan. Pelaporan yang akan dilaksanakan secara penuh untuk kurun waktu 1 bulan tertentu dalam 1 semester. Selanjutnya, pelaporan semesteran, yaitu pelaporan yang akan dilaksanakan secara penuh untuk kurun waktu 1 tahun. Yang terakhir, pelaporan tahunan, yaitu pelaporan yang akan dilaksanakan secara penuh untuk kurun waktu 1 tahun tertentu dalam jenjang pendidikan anak yang merupakan akumulasi, sinkronisasi, dan rekapitulasi dari seluruh kegiatan bimbingan selama 1 tahun. Dengan adanya kegiatan pelaporan, maka berimplikasi kepada keharusan pendidik untuk memiliki data dan informasi yang akurat dan komprehensif sehingga dapat disajikan dalam bentuk laporan yang lebih elegan dan akuntabel, serta mampu menjadikan pihak-pihak yang ingin mengetahui data tersebut merasa puas dan nyaman.